Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sesuai jadwal kita hari ini belajar IPA lagi ya bersama Ibu Rizky. Pastikan sebelum belajar kalian telah sarapan dan jangan lupa berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita masih di bab 1, bab objek IPA dan pengamatannya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah membaca alat ukur besaran pokok. Besaran pokok yang akan kita bahas yaitu ada besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Kita mulai dari besaran pokok panjang. Yang pertama yaitu ada mistar atau penggaris. Di sini dia memiliki skala terkecil 1 mm. Nah, ada contohnya di sini sebuah benda diukur menggunakan penggaris. Kita lihat bagian awal dan akhir dari si benda. Nah, bagian awal si benda ada di titik 0 ya, 0 cm. Sedangkan akhirnya ada di sebelah sini nih, bagian sini nih. Nah, kira-kira berapa berarti panjang si bendanya? Kita lihat. Berarti 0, 1, 2, 2, berapa? Untuk komanya kita hitung titik-titik kecilnya, garis-garis kecilnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang si benda adalah 2,5 cm. Contoh yang kedua, ternyata bendanya ini awalnya tidak di 0, melainkan di 1, berapa? Kita lihat di sini. Benda awalnya ada di garis ini. Nah, mana nih? Di garis yang sebelah sini nih. Kita garis berapa sih? Nah, kita lihat berarti itu ada di 1,12. Berarti ada di garis 1,2. Nah, 1,12 ya. Ingatin 1,2. Nah, akhirnya ada di berapa? Nah, akhirnya kan ada di sini ya. Itu tuh garis berapa sih? Kita lihat 4, kita hitung yang kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4,8. 4,9 di sini ya. 4,9. Cara ngitungnya tinggal kamu kurangin aja. 4,9 dikurang 1,2. Nah, untuk yang selanjutnya ada alat ukur jangka sorong. Untuk jangka sorong ini punya skala terkecil 0,1 mm atau sama aja 0,01 cm ya, kalau kita konversikan. Nah, untuk jangka sorong di sini ada gambar bagian-bagian dari jangka sorong. Untuk menghitung jangka sorong yang kita butuhkan adalah di sini yaitu skala utama dan skala nonius yang bagian bawahnya. Kita lihat contoh soal. Salah satu contoh soal dari jangka sorong. Sebelum kita mulai menghitung, nah kita kenalan dulu sama bagian-bagiannya dulu. Nah, di atas ini adalah skala utama si jangka sorong, sedangkan garis yang bawah, garis-garis yang bawah ini merupakan skala nonius jangka sorong. Dan ada patokannya. Patokannya itu garis nolnya yang ada di skala nonius itu sebagai patokan kita berhitung. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya sebut sebelum patokan berarti sebelah sini ya, bagian sebelah sini ya. Nah, kalau sini sesudah patokan. Paham dulu ya sampai sini. Nah, kita lihat untuk menghitungnya, kita lihat bagian atasnya dulu atau skala utama. Skala utama di sini ada angka sebelum patokan. Angka berapa sebelum patokan? Iya, angka sebelum patokan adalah angka 3. Kita tulis berarti 3, kasih koma dulu. 3, berapa? Nah, setelah kita lihat 3, kita lihat juga garis-garis kecil setelah angka tersebut sampai sebelum patokan. Nah, berarti sampai sini ya sebelum patokan ya. Nah, ada berapa garis-garis kecil sampai sebelum patokan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3,7. Sampai sini paham ya? 3,7. Kalau sudah, sekarang kita lihat garis skala bawahnya, skala noniusnya. Untuk skala nonius yang kita lihat adalah garis yang berhimpitan antara skala utama dan skala noniusnya, antara atas dan bawah. Yang mana yang berhimpitan? Nah, ini yang berhimpitan ya. Nah, kita lihat garis ini ada di angka berapa? Kalau di sini 0, berarti setelah 0 ada angka 1, 2, 3. 3, ingat 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan skala terendah jangka sorong tadi.
skala terendah dari jangka seorang tadi berapa? 0,01 cm. 0,01 cm dikalikan 3 berarti 0,03 cm. Nah, kalau udah dapet berarti tinggal kita tambahkan skala utama dan skala noniusnya tadi. Tadi berapa? 3,7 berarti tinggal ditambah 0,03. Paham sampai sini ya? Nah, Bu, susah Bu, ada cara gampang nggak? Ada cara gampangnya. Gimana cara gampangnya? Kita lihat di sini. Cara gampangnya kita lihat angka sebelum patokan angka berapa bagian atasnya. Angka bagian atas sebelum patokan adalah angka 3. Tulis 3. 3, koma berapa? Kita lihat garis bawahnya yang sebelum patokan. Nah, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis berarti 3,7. 3,7 berapa? Lihat yang berhimpitannya. Nah, sampai di sini kan? Iya, berapa itu? 0, 1, 2, 3. Tambahin angka belakangnya 3. Berarti 3,73 cm. Paham ya? Sama kan hasilnya? Ya. Kita ke contoh soal selanjutnya. Berarti kalian sudah bisa dong menghitung langsung secara cepat. Nah, kita lihat berapa sih kalau secara cepat? Secara cepatnya aja ya, yang sekarang ya. Berarti 2, berapa? Garis kecil sebelum patokan. 2, iya benar. Berarti 2,2. Sekarang yang berhimpitan yang mana kita lihat? Iya, yang berhimpitan yang ini ya. 2,2 berapa? 0, 1, 2, 3. Benar, 2,23 cm. Paham ya untuk jangka seorang? Lanjut kita ke materi yang selanjutnya mengenai mikrometer sekrup. Untuk mikrometer sekrup dia memiliki skala terkecil yaitu 0,01 mm. Nah, di sini ada contoh dari gambar mikrometer sekrupnya ya. Ada skala utama, ini skala utamanya yang di sebelah sini. Ini skala utama dan ada skala noniusnya nih yang di sininya. Paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal mikrometer sekrup. Sebelum kita mulai menghitung, kita lihat dulu yang mana skala utama, yang mana skala nonius. Yang disebut skala utama adalah bagian yang ini. Dan yang disebut sebagai skala nonius adalah bagian yang ini. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat skala utamanya dulu. Nah, untuk melihat skala utama kita lihat angka terakhirnya. Angka terakhir di skala utama berapa? Angka 6. Tapi ada garis kecilnya nih di bawah. Nah, garis kecilnya di bawah ini artinya 0,5. Berarti di sini 6,5. Bu, kalau nggak ada garis kecilnya berarti berapa? Kasih komanya 0. Kalau nggak ada garis kecil yang di sininya berarti kasih koma 0. Kalau ada kasih 0,5, kalau nggak ada kasih 0,0. Paham ya? Nah, berarti tadi berapa? 6,5. Kita tulis dulu 6,5. Kalau sudah, kita lihat di skala noniusnya. Skala nonius kita lihat garis yang berhimpitan dengan skala utama. Yang mana yang berhimpitan? Iya, benar, yang berhimpitan ini ya. Nah, sekarang angka berapa sih garis ini? Kita boleh hitung dari atas ke bawah, dari 45 ke 25 maksudnya, atau boleh juga dari bawah ke atas, dari angka 25 ke 45. Gampangnya kalau dari atas ke bawah 45 ke 25 berarti kan berkurang ya. Nah, kalau dari bawah ke atas berarti bertambah ya angkanya ya. Sekarang kita lihat, kita hitung dulu deh dari atas ke bawah. Kita mau hitung dari berapa? 45 apa 40? 40 aja yang deketan ya. 40 berarti turun ya, berarti berkurang. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Berarti di sini nilainya 34. Ingetin 34. Nah, sekarang sama gak sih kalau dari bawah ke atas itu juga 34? Kita hitung dari mana nih? 25 atau 30? 30 aja yang dekat. 30 berarti naik ke atas ya, ditambah 30, 31, 32, 33, 34. Sama gak 34? Sama, berarti mau ngitung dari atas ke bawah tuh, dari bawah ke atas tetap hasilnya sama. 34 ini hasilnya kita kalikan dulu skala terendah yang tadi.
Berapa skala terendah untuk mikrometer subgroup? 0,01 mm. Tinggal kita kali 0,01 dikali 34. Hasilnya adalah 0,34. Nah, hasil ini kita jumlahkan dengan skala utama tadi. Tadi skala utamanya berapa? 6,5 ditambah 0,34. Berarti hasilnya 6,84 mm. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini untuk contoh yang selanjutnya. Yang tadi dia ada garis bawahnya, sekarang kita lihat dia nggak punya garis bawah skala utamanya. Berarti berapa tadi? 3,0. Iya, kalau nggak ada garis bawahnya berarti kasih koma 0 ya. 3,0. Nah, sekarang kita lihat skala noniusnya yang berhimpitan yang mana? Nah, untuk yang berhimpitan ada yang ini. Berapa nilainya? Mau hitung dari atas atau dari bawah? Sama aja, ibu dari bawah ya. Dari 20, berarti kalau ke atas ditambah 20, 21, 22. Kita kalikan, berarti 22 dikali 0,01 berapa? 0,22. Nah, tinggal kita tambahkan skala utama dan skala noniusnya. Tadi skala utamanya 3,0 ditambah 0,22. Berarti totalnya adalah 3,22 mm. Paham sampai sini ya? Selanjutnya ada besaran pokok massa. Dia punya alat ukur di sini ada neraca Ohaus dan neraca lengan. Kita mulai dari neraca Ohaus. Ini adalah bentuk dari neraca Ohaus. Nah, yang akan kita hitung adalah bagian yang sebelah sininya nih. Yang akan kita hitung. Yuk, kita mulai contoh soalnya. Ini adalah contoh soal dari neraca Ohaus. Gampang. Gimana gampang, Bu? Nah, ini tinggal kita tambahkan saja. Semuanya bentuknya dalam gram. Apa yang ditambahin, Bu? Yang ditambahkan adalah bagian ini. Kita tambahkan ini. Dan kita tambahkan ini. Nah, atasnya berapa? 300 gram. Nah, atasnya ya 300 kan, menunjukkan angka 300, terus berarti 300 gram. Ditambah, ini 90, berarti 90 gram. Berarti ditambah lagi berapa ini? Nah, untuk ini kita hitung 3, berapa garisnya? 3,1, 1, 2, 3, 4. Nah, 3, berapa? Oh, bukan 4, 3. Oke, berarti 3,3. Ya, berarti tinggal kita tambah 300 gram ditambah 90 gram ditambah 3,3. Hasilnya adalah 393,3 gram. Gampang ya, tinggal ditambah doang. Selanjutnya ada neraca dua lengan. Nah, neraca dua lengan ini contoh gambarnya seperti ini. Kita lihat soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Di sini ada timbangan, kita mau mengukur benda si M itu ya. Nah, untuk neraca dua lengan ini adalah mengukur keseimbangan kanan dan kiri agar seimbang itu seperti apa. Kita lihat contoh ini, gambar contoh yang pertama ini, benda M sudah kita timbang, beratnya seimbang dengan anak timbangan yang jumlahnya ada 200 gram, ada 1 kilogram, ada 20 gram. Artinya, benda si M ini masanya sama dengan ketiga anak timbangan ini. Berarti kalau kita mau tahu massa timbangan massa benda M itu, artinya kita menghitung semua anak timbangan kan? Nah, kita hitung sekarang semua anak timbangannya ada berapa. Perlu kita perhatikan sebelumnya mengenai satuannya. Satuan di sini ada gram, ada kilogram, ada gram, berbeda-beda. Kita samakan dulu. Berapa? Apa samakannya? Nah, untuk samakannya boleh ke gram, boleh ke kilogram. Untuk saat ini Ibu mau menyamakan ke gram aja dulu. Nah, kita tulis di sini ya. Jawab. Di sini 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ini berarti kita ubah ya. 1 kilogram kita ubah ke gram berarti menjadi 1000 gram. 1000 gram. Nah, yang di sini berarti tetap ya 20 gram ya. 20 gram. Yang ini tetap 200 gram.
Kalau sudah satuannya sama, tinggal kita jumlahkan. 1000 gram ditambah 200 gram ditambah 20 gram, hasilnya adalah 1220 gram. Bu, kalau misalkan jawabannya halus ke kilogram gimana? Tinggal kita konversikan saja ke kilogram, berarti dibagi 1000. Berapa hasilnya? Ada 1,22 kilogram. Paham ya sampai sini ya? Nah, untuk yang ini neraca dua halangannya beda nih. Ternyata timbangannya belum seimbang. Nah, untuk neraca dua halangan ingat kita harus menyeimbangkan sisi kanan dan sisi kiri. Kalau sisi kanannya 2, berarti sisi kirinya harus 2. Kalau sisi kanannya 1000, sisi kirinya harus 1000. Nah, di sini kita lihat sisi kirinya 1,5 kg. Lebih berat, sisi kanannya hanya 250 gram, 250 gram. Untuk menyeimbangkannya, maka kita perlu menambahkan anak timbangan si X ini. Yang jadi pertanyaan, berapa sih berat si anak timbangan X ini agar bisa seimbang atau sama dengan 1,5 kg? Nah, caranya, ingat konsepnya, pokoknya kita harus menyeimbangkan. Kalau di sini hasilnya 1,5 kg, berarti di sini totalnya juga harus 1,5 kg. Ingat, satuannya harus kita samakan dulu. Kita ubah ke gram dulu ya. Nah, untuk sisi yang sebelah sini, sisi kiri, kita tulis sisi kiri ya, 1,5 kg sama dengan berapa gram? Iya, benar, 1500 gram. Ingat, 1500 gram. Nah, berarti sisi yang sebelah kanan juga harus 1500 gram kan, biar seimbang. Nah, kita lihat di sini anak timbangannya berapa? 250 gram ditambah 250 gram, totalnya ada 500 gram. Agar seimbang, berarti butuh berapa gram si X-nya ini? Ya, caranya tinggal kita kurang. 1500 gram dikurang 500 gram sama dengan 1000 gram. Nah, benar gak? Kalau kita tambahin si X ini jadi 1000 gram, totalnya sama dengan dia. Iya, di sini totalnya akan 1500 gram, di sini juga akan 1500 gram, maka timbangannya akan seimbang. Dan yang terakhir, mengukur waktu menggunakan stopwatch. Nah, ini adalah contoh dari stopwatch. Di sini ada dua lingkaran. Ada lingkaran yang kecil, ada lingkaran yang besar. Nah, lingkaran yang kecil dan ada lingkaran yang besar. Nih, lingkaran besar. Lingkaran yang kecil ini, dia menunjukkan menit. Sedangkan lingkaran yang besar ini dia menunjukkan detik atau sekon. Untuk menjawab soal stopwatch, bisa jawabannya menit dan sekon, bisa juga jawabannya sekon semua. Paham ya? Kita lihat aja contoh soalnya. Di sini ada contoh soal sebuah stopwatch. Berapa sih waktunya? Nah, kita lihat di bagian menitnya dulu atau lingkaran yang kecil. Lihat jarum panjangnya, dia menunjukkan angka berapa. Nah, untuk jarum panjangnya di sini dia menunjukkan angka berapa ini dia nih? Kepanjangan. Ini angka berapa nih dia nih? Nah, di sini angka 3. Benar gak 3? Kita hitung. Di sini kan 5. Berarti mundur 1 4, mundur 1 lagi 3 ya. Berarti di sini 3 menit. Nah, tulis 3 menit. 3 menit. Berapa detik berarti 3 menit? 3 dikali 1 menit 60 detik ya. Berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 detik atau sekon. Udah dapat nih bagian atasnya, bagian menitnya. Sekarang kita lihat bagian detiknya. Bagian detiknya, jarum panjangnya menunjukkan angka, nah, berapa itu? 25, 26. Ini kan 25 ya.
berarti sebelahnya ada di 26, berarti 26 detik. Tinggal kita tambah, tadi 180 detik ditambah 26 detik, berarti totalnya ada berapa itu? 180 ditambah 206 atau ditambah 26 adalah 206 detik atau sekon jawabannya. Paham ya? Oke. Sekian pelajaran IPA kita hari ini, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.